Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Rizky dengan NIM 1220202. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami, yaitu yang dengan matkul Sistem Informasi Manajemen di bidang perusahaan perbankan. Ya, kelompoknya ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Jamil Rizky, dan yang kedua Deski. Perkenalkan, nama saya Deski Aja Pratama dengan NIM 12201351. Yang pertama, latar belakang masalah. Sistem Informasi Manajemen atau SIM telah banyak didefinisikan oleh para ahli manajemen dan komputer dengan cara pandang yang berbeda-beda. Istilah SIM telah dikenal sejak tahun 1960-an. Konsep SIM saat itu berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi komputer. Saat itu perkembangan teknologi komputer telah memberikan kesadaran baru bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional, pelaksanaan teknis, maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen sering sekali disingkat dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, dan komitmen organisasi. Sistem informasi manajemen sangat berguna untuk mendukung fungsi manajemen, operasional, dan pengambilan suatu keputusan. Kegiatan sistem informasi manajemen juga dapat mendukung proses bisnis pada sebuah perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Kesimpulannya, jadi perusahaan harus memiliki komitmen untuk menjalankan SIM supaya berbagai proses pada perusahaan termasuk proses produksi dapat berjalan dengan sempurna dan tentunya dapat memberikan keuntungan. Agar tujuan SIM dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui berbagai bentuk keperluan informasi yang dibutuhkannya, misalnya dengan mengetahui berbagai kegiatan yang pada masing-masing tingkatan manajemen dalam organisasi dan tipe keputusan yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Dapat dibicarakan bahwa dibuatnya sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan yaitu agar manajemen dapat mempunyai berbagai informasi bermanfaat yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Slide keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Maksud dari latar alamiah ialah supaya hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan memanfaatkan berbagai metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan penafsiran dokumen. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena sehingga akan dapat atau diperoleh teori. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau penelitian yang dilakukan
untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud dalam penelitian untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pengambilan keputusan PT Beringin Gigantara Brikes secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut. Tinjauan perusahaan. Keberadaan kantor PT Beringin Gigantara di Kota Sukabumi mempunyai peranan penting di wilayah Sukabumi. Wilayah kerja PT Beringin Gigantara Sukabumi meliputi Kota Sukabumi, Cibadak Kota, Cianjur Kota, Sukabumi Selatan. Sebagai kota yang terus menggeliat dengan meningkatnya mobilitas perbankan, menjadikan Sukabumi sebagai cabang pusat bagi wilayah di sekitarnya. Berikut sejarah perusahaan daripada PT Beringin Gigantara. PT Beringin adalah anak dari perusahaan dana pensiun BRI yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa untuk teknologi informasi dan pelayanan cash handling yang beroperasi sejak tahun 1991. Awal mula penyebutan nama atau logonya adalah BG atau kemudian berubah menjadi BRIT. Selanjutnya saat ini BRIT telah berdiri sendiri sedangkan PT Beringin Gigantara menggunakan logo Brikes. Mengikuti Peraturan Bank Indonesia PB nomor 21 10 PBI 2019 tanggal 30 Agustus 2019 mengenai pengelolaan uang rupiah sekaligus mengatur perusahaan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR atau PJPUR. PT Beringin Gigantara secara resmi telah memperoleh izin resmi penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR dari Bank Indonesia pada tahun 2017 dan telah menjalankan sistem manajemen mutu ISO yang dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001 2015. Sejak tahun 2011 dipercaya menangani cash replenishment outsource atau CRO dan cash in transit CIT di beberapa bank papan atas Indonesia. Selanjutnya yaitu visi dan misi daripada PT Beringin Gigantara. Yang visinya itu menjadikan perusahaan yang handal di industri penyelenggara jasa cash management dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, amanah dan berintegritas. Dan misinya mengelola integrated cash and management service yang tepat waktu, aman dan terpercaya dengan jaringan kerja yang luas, tenaga teknis yang terampil, terpercaya dan profesional. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi adalah susunan sub-sub sistem dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab. Dalam organisasi terdapat struktur yang menerapkan bagaimana tugas akan dibagi, dan berikut adalah struktur organisasi daripada PT Beringin Gigantara. Yaitu yang pertama tentunya pimpinan cabang, yang di bawahnya itu supervisor, dan di bawahnya lagi ada asisten supervisor, dan ada juga admin, akuntan dan lain-lainnya. Dan untuk fungsi daripada pimpinan cabang dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh rekan saya Deski Eza Pratama. Fungsi dari tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut. 1. Pimpinan cabang. Pimpinan cabang adalah orang dengan jabatan tertinggi di tiap kantor cabang PT Beringin Gigantara yang bertanggung jawab penuh atas jalannya kantor cabang terkait demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada supervisor. Supervisor adalah orang yang menjadi bawahan langsung pimpinan cabang, mengawasi seluruh kegiatan kerja dan prosesnya, serta mengevaluasi seluruh perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan kerja yang telah ditentukan. Ketiga, ada asisten supervisor. Asisten supervisor adalah orang yang job desk-nya hampir sama dengan supervisor. Yang membedakannya hanyalah tata kerja perizinannya melewati supervisor dan tidak langsung kepada pimpinan cabang. 4. Ada admin. Admin adalah orang yang menganalisa, memonitoring, dan juga mengatur kegiatan kerja antara CPC, custody, dan driver dengan diawasi langsung oleh supervisor atau asisten supervisor. Yang kelima ada admin hutang. Admin hutang adalah orang yang mengatur dana operasional kantor, cabang, juga sebagai pembuat laporan keuangan yang diserahkan ke divisi keuangan.
orang yang memiliki wewenang untuk menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan dana operasional kantor cabang. Yang keenam ada akunting. Akunting adalah orang yang membuat laporan invoice ke customer. Orang yang membuat perhitungan produktivitas harian kantor cabang. Orang yang memiliki wewenang untuk membuat perhitungan untung rugi kantor cabang. Berkoordinasi dengan pihak customer dan kantor pusat PT Beringin Gigantara untuk pembuatan invoice. Ketujuh, ada CPC. CPC adalah bagian yang melakukan sortir uang dari bank sentral terkait dan membuat laporan secara akurat. Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan fisik uang di dalam ruang khazanah. Juga bertanggung jawab di dalam ruangan mempersiapkan uang untuk keperluan pengisian uang ATM. Kedelapan ada custody. Custody adalah orang yang mengerti dan memahami jenis ATM yang dikelola oleh PT Beringin Gigantara. Melaksanakan kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan kebutuhan, replenish dan FLM. Memberikan laporan lisan maupun tulisan kepada koordinator atau supervisor mengenai kegiatan yang dilakukan. Dan ada driver. Driver adalah orang yang menjadi rekan tim custody yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memastikan kendaraan operasional siap untuk digunakan. Mengetahui jalan-jalan utama dan jalan-jalan alternatif, membuat jadwal servis berkala kendaraan operasional yang digunakan, membuat laporan kerusakan ke koordinator lapangan apabila terjadi kerusakan pada kendaraan operasional, juga menjaga dan merawat kendaraan operasional. 10 ada pramubakti. Pramubakti adalah orang yang bertanggung jawab atas kebersihan kantor. Prosedur sistem berjalan. Sesuai dengan ruang lingkup penyusunan tugas akhir ini, kami akan menguraikan secara umum prosedur sistem berjalan yang meliputi 1. Prosedur monitoring ATM. Sebelum tim lapangan melakukan kegiatan maintenance, seorang admin akan mendapat email permohonan kunjungan FLM atau yang sering disebut first level maintenance. Setelah kunjungan itu, admin akan membuat surat tugas dengan izin supervisor atau asisten supervisor untuk tim melakukan perbaikan ke lokasi ATM problem. 2. Prosedur perbaikan ATM atau maintenance. Custody akan diberikan surat tugas oleh admin yang sudah ditandatangani supervisor atau asisten supervisor. Setelah itu, custody akan berangkat ke lokasi ATM terkait bersama driver untuk melakukan perbaikan atau maintenance. 3. Ada prosedur pembuatan laporan harian. Setelah tim lapangan melakukan aktivitasnya, tim akan memberikan formulir laporan kerja kepada admin. Selanjutnya, admin akan merekap seluruh kegiatan tim dan menyimpannya sebagai arsip. Permasalahan pokok. 1. Pembuatan surat tugas masih manual sehingga mengurangi efektivitas waktu pengerjaan maintenance. 2. Pembukaan laporan harian manual sehingga sering terjadi ketidakcocokan antara data di lapangan dan di pelaporan. Kemudian ada pemecahan masalah. Dibuatnya sebuah aplikasi berbasis web untuk memudahkan pekerjaan, juga meningkatkan efektivitas waktu kerja harian yang dapat digunakan untuk 1. Membuat surat tugas secara otomatis. 2. Melakukan rekapitulasi data laporan harian secara otomatis. Kesimpulan dari materi ini adalah dari materi SIM dapat saya simpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen atau SIM adalah serangkaian sistem informasi yang biasanya digunakan para suatu entitas organisasi formal, perusahaan dan lain-lain yang berbasis komputer yang mampu mentransfer data menjadi serangkaian informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh manajer dan telah disepakati bersama. SIM dapat diartikan dengan informasi yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Ada beberapa faktor yang membuat SIM menjadi semakin diperlukan, antara lain bahwa manajer harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Salah satu alasan kerumitan ini adalah semakin meningkatnya dengan munculnya peraturan dari pemerintah. Hal ini yang menyebabkan perancangan, penerapan, dan pengoperasian SIM semakin mahal dan sulit. Sistem informasi manajemen SIM dapat menertibkan suatu organisasi atau perusahaan dalam sebuah informasi yang terkadang tidak cocok dengan kebutuhan yang diinginkan atau informasi yang bercampur baur dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun tujuan dari SIM adalah untuk meningkatkan manajemen yang didasarkan kepada berita-berita, intuisi, dan pemecahan masalah yang terisolasi kepada manajemen yang didasarkan pada informasi secara sistem. Pemrosesan data secara sempurna dengan alat-alat yang canggih,
dan pemecahan masalah secara sistem. Saran, perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan diskusi terhadap pentingnya menjalankan SIM di sebuah perusahaan untuk mengetahui masalah yang terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari model matematika. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.